Badan Pembentukan Peraturan Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta lanjut mematangkan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang. Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriyadi di Bogor, Jawa Barat, Rabu 1 Desember 2021 mengatakan, kali ini pembahasan fokus pada optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf yang merupakan aspirasi dari masyarakat, dengan penyempurnaan sejumlah pasal. Dedi pun menjelaskan dalam rangka optimalisasi tanah wakaf, nantinya lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan komersil dan akan diatur dalam pasal 59 ayat 6 serta 7, di mana izin dapat diberikan jika memenuhi persyaratan umum, yakni telah memiliki sertifikat tanah wakaf. Sertifikatnya itu untuk apa sih Pak? Pertama kan untuk dibuat kegiatan komersil tuh Pak. Apa Pak tujuan dari Bapemperda Pak? Jadi memang ini aspirasi masyarakat yang sudah Dewan terima sedemikian lama. Dalam perkembangannya Jakarta sebagai kota jasa juga, kota bisnis juga, juga pemanfaatan tanah wakaf itu terbatasi dengan perda yang ada, Perda 1 2014, tidak boleh diutak-atik. Nah, dengan aspirasi tersebut dan juga perkembangan bahwa tanah wakaf itu juga bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif, karena memang dalam terminologi Islam pun ya wakaf itu bukan sesuatu yang mati ya, jadi dia bisa dikembangkan. Nah, itulah yang dipakai dan merupakan usulan juga dari Badan Wakaf Indonesia juga agar RDTR itu mengatur bahwa tanah wakaf itu bisa dijadikan digunakan juga untuk kegiatan usaha. Nah, di sini alhamdulillah eksekutif sepakat dengan pandangan tersebut dan akan dituangkan dalam rancangan peraturan kepala daerah nantinya kita sepakati hari ini. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto menjelaskan, nantinya pemanfaatan tanah wakaf bisa disesuaikan dengan zona sekitar. Namun Heru mengungkapkan masih ada beberapa kendala yang membuat masyarakat sulit memiliki sertifikat tanah wakaf. Salah satunya yakni kelengkapan berkas. Tujuannya diundangkan Pak, harapannya dari kelonggaran pemanfaatan tanah wakaf yang diatur dalam revisi tadi Pak. Ya, sebenarnya dulu itu banyak dari teman-teman atau dari wakaf itu mengalami kesulitan karena subzona yang ditetapkan itu sudah sangat mengikat. Di sana ditetapkan ada peruntukan S1 ibadah, S2 untuk pendidikan misalkan, atau K3 untuk makam. Nah, ini akhirnya nggak bisa dilakukan apapun. Jika kita coba komunikasi dengan Kementerian Agama waktu itu difasilitasi dengan Kementerian berdiskusi bagaimana mengoptimalkan tanah wakaf. Selama peraturan RDTR kita masih lama rasanya sulit, karena memang peraturannya seperti itu, sehingga kita coba terobos untuk dilakukan di dalam revisi RDTR. Maka di dalam revisi RDTR kita, maka subzona tadi yang berkaitan dengan masalah fasilitas sebuah komunitas itu tidak kita tetapkan sebagai sebuah subzona, sehingga akan memudahkan fleksibilitas penggunaan. Jadi apabila di situ subzonanya berdekatan dengan mana, maka bisa dilakukan pemanfaatan sesuai dengan subzona di sekitarnya. Bisa digunakan untuk kegiatan komersil juga ya Pak? Tergantung di situ, kalau di sekitarnya sudah komersil, maka bisa ngikutin komersil. Sebenarnya dari teman-teman yang memiliki wakaf itu pada prinsipnya mereka sudah mengupayakan untuk mengurus sudah. Kalau dari sisi itu mungkin berkaitan dengan masalah administrasi kelengkapan untuk pengesahan atau mendapatkan haknya. Nah, itu biasanya riwayat itu dibutuhkan. Nah, riwayat mulai dari riwayat tertulisnya itu yang kadang-kadang susah untuk dibuktikan, akhirnya kadang-kadang menyulitkan di dalam penerbitan sertifikat. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.